Jadi, tahap yang pertama itu kita harus bisa membedakan dia portal tetap atau pergoyangan. Perbedaannya adalah di, deltanya. Portal tetap berarti deformasi yang muncul hanya rotasi-rotasi di ujung-ujung, baik itu ujung tumpuan ataupun pertemuan kolom sama balok. Tidak termasuk ujung yang bebas, ya. Jadi ujung-ujung bebas ini tidak dihitung, ya. Kemudian kalau dia portal pergoyangan itu berarti ada delta. Nah, yang ada delta ini yang susah. Kita harus bisa menggambarkan bentuk deltanya. Baik dengan slope deflection maupun cross, itu ketika ada delta sama-sama susahnya karena intinya harus bisa menggambarkan bentuk pergoyangannya. Tanpa bentuk pergoyangan yang benar, nanti hasil perhitungannya itu akan menjadi cuma kalau sebenarnya seluruh dan muncul itu yang satu itu yang satu kan yang ditanya ada dan ini kali tumpuan jepit, jepitnya ada 2, ditambah 2 kali tumpuan sendi, sendinya 0, ditambah tumpuan roll, rollnya 0, ditambah jumlah kolom atau baloknya. Sehingga ketemu 2. Berarti artinya ada 2 nilai delta. Nah, deltanya itu digambarkan di mana? Tergantung dari kita memasang pendelnya nanti kalau di cross, ya. Jadi deltanya digambar di mana? Bisa di ujung sini dan sini atau sini dan sini, ya. Nah, itu dari variasi masing-masing kalian menggambar, ya. Kalau rotasi yang timbul itu lebih mudah. Ini ada 5 titik, 2-nya tumpuan, berarti nggak ada rotasi. Jadi rotasi ada 3, rotasi C, D, sama E, ya. Nah, deltanya ada 2. Nah, itu cara menggambarkan deltanya. Nah, seperti ini. Kalau di slope deflection, karena dia ada 2 nilai delta, yaitu delta 1 dan delta 2, itu kita menggambarkannya sekaligus. Jadi ada nilai delta 1, ada juga nilai delta 2. Ya. Delta 1 dan 2 ini bisa kita pasang di sini dan di sini. Karena kita tahu ini enggak dihubungkan oleh satu batang, ini ada 2 ada 2 balok, ya. Sehingga nilai delta di sini tidak akan sama dengan di sini. Beda kalau dia portalnya ini seperti ini, ya. Ini cuma satu balok, ya delta di sini sama delta di sini akan sama, ya. Nah, ini kita gambarkan deltanya di sini. Ini delta 1, ini delta 2. Karena nilainya 2 variabel beda, sehingga kita harus menggambarkan panjang deltanya juga tidak sama, ya. Misalnya ini kita gambar sepanjang 3 cm misalnya, ya. Nah, ini harus kita gambar yang beda, misalnya 4 cm, ya. Sehingga akan ada perbedaan nih di sini. Jadi selisih perbedaannya di sini, ya. Karena ini itu delta 2 di sini, ini delta 1, selisih perbedaannya di sini, ya. Ini gambar ini bisa kelihatan, ya. Jadi ini delta 2 ini sampai sini. Jadi cara menggambarkannya, karena ini bergeser delta 1, ini bergeser delta 2, ya. Kita gambarnya urut dulu dari sini. Ini delta 1, berarti ini juga delta 1. Tapi ini harus tetap tegak lurus. Karena kalau titik di aksennya pindah ke sini, ini jadi tambah panjang ke sana, ya. Panjangnya kan jadi dari sini terus ke sini. Sebetulnya awalnya kan yang garis ini, ya. Jadi kalau ini gambarkan, ini sebetulnya kalau si aksen pindah ke sini, ya, ini A-nya tetap di sini, ini memang kesannya AC aksen lebih panjang dari AC, tapi kan tetap dalam jalur tegak lurus, ya. Tapi sekarang kalau si aksen pindah ke sini, D aksennya pindah ke sini, ya. Nah, ini tetap nih, ini sama jalurnya ke sini. Ini titik D aksen tetap di sini.
Tapi ketika ikut yang sini, ini E aksen ke sini, ya, berarti ini garis yang hitam di sini, maka titik yang diaksen jadi di sebelah sini kan. Kalau ikut sebelah kanan, diaksennya bergeser ke sini, kalau ikut sebelah kiri, diaksennya di sini. Jadi ada selisih delta 2 min delta 1. Ini kalau Ibu perbesar nih, ini adalah delta 2 min delta 1. Ya. Nah, ini nggak boleh lepas gini, ini harus bertemu di satu titik. Sehingga kita tarik ini garis tegak lurus, ini garis tegak lurus, ya. Kemudian ini juga sama, ini tegak lurus, ini tegak lurus. Berarti apa di aksen itu yang benar turun di tengah-tengah sini. Ini di aksennya jadi di sini. Jadi dari awal apa ini awalnya itu ikut yang sebelah kiri di aksen di sebelah sini, ikut yang sebelah kanan di aksen di sebelah sini. Karena dia harus bertemu di satu titik, ini ditarik tegak lurus, ini tegak lurus dengan balok DE ya, ini balok DE-nya. Sedangkan ini tegak lurus dengan balok CD. Ya, gini. Nah, ini ditarik tegak lurus, dapatlah di sini, maka di aksennya pindah ya ke sini yang benar. Paham sampai sini? Ke gambar ini? Paham, Bu. Ya, Ya, ya. Bu. Jadi gambarnya yang biru ini deformasinya, garis yang biru ini. Ya. Nah, ini yang harus benar dulu gambar ini. Ketika gambar ini sudah benar, bentuk deformasinya seperti ini, langkah berikutnya kita baru menghitung apa delta untuk masing-masing kolom dan balok ya. Jadi sekarang karena ini semua berubah, tadinya AC itu di sini, kemudian bergeser ke sini, berarti yang tadinya apa garis kerja AC itu garis netralnya balok kolom AC itu di sini, sehingga pindah ke sini, berarti ini sama dengan kanannya turun. Maka delta 1 ini menjadi deltanya AC ya. Jadi deltanya AC adalah delta 1. Sedangkan apa di BE ini yang tadinya di sini bergeser ke sini, berarti kalau kita lihat dari sini berarti kirinya yang naik, kanannya turun, ya. Berarti apa? Ini minus apa negatif? Kita biasanya lihatnya sama ya, kiri naik atau kanan turun itu berarti negatif. Jadi ini tuh momen negatif, berarti deltanya negatif nih. Nanti dimasukkan rumus yang ke slope deflection dia negatif. Ini juga negatif tapi yang delta 2 ya. Jadi delta untuk kolom BE itu yang delta 2 ya. Sedangkan yang untuk CD yang mana? Yang CD kan tadinya garis yang ini, yang hitam ini ya. Begitu dia turun di sini berarti deltanya itu yang ini ya. Ini tuh berarti panjang yang ini ya. Nah, panjang yang ini diturunkan dari rumus ini. Karena ini itu delta 2 min delta 1, ini dibagi 2, berarti ini delta 2 min delta 1 dibagi 2, ya setengahnya. Nah, sudut ini kita lihat kalau ini sudutnya alfa, ini sudutnya beta, ya, maka ini balik alfa lagi, ini jadi beta lagi, berarti yang sebelah sini beta yang sebelah sini alfa. Ya. Berarti kalau lihat perbandingan ini, yang dekat sudut alfa itu 4. Berarti ini panjangnya setara sama 4. Ini setara dengan 3. Ya, ini 4, ini 3, ini 5. Berarti ini setara dengan 5. Ya. Sehingga panjang ini yang mau dipakai buat delta CD itu adalah 5/3 kali delta 2 min delta 1 per 2 ya. Jadi apa? 5/3 kali delta 2 min delta 1 per 2. Sebelah kanan turun berarti sama negatif ya. Jadi untuk CD dia deltanya negatif juga, nilainya negatif ya.
karena momennya arah ke sini juga, ya. Sedangkan untuk DE, ini berarti kirinya turun, kanannya naik, nilainya sama yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini ini kan akan sama dengan sini, ya. Ini tadi angkanya udah Ibu turunkan, tapi coret-coretannya bergeser ya. Tapi paham ya maksudnya? Jadi yang sebelah apa? DE berarti sebelah kanannya naik, jadinya positif. Ya. Jadi inilah nilai-nilai delta yang berlaku untuk masing-masing kolom dan balok. Ya, sampai ke sini paham? Karena ini adalah langkah yang selanjutnya, yang ketiga. Setelah menggambar delta, yaitu menentukan nilai deltanya, baru kita masuk ke persamaan slope deflection. Sampai di sini paham? Ya. Nah, ini menggambarnya sih emang agak sulit. Kalau sulit mungkin bisa pakai secara grafis ya. Nanti tinggal diukur aja ini jatuhnya berapa. Tapi nggak bisa grafis juga karena ini notasi. Notasinya dalam delta 2, delta 1 yang angkanya itu belum tahu. Sehingga tetap harus harus pakai rumus memang ya. Nah, kita lanjutkan dulu mungkin nanti bisa dipelajari sendiri. Ini Ibu hapus dulu ya coret-coretannya. Nah, setelah kita tahu nilai-nilai deltanya ini dengan notasinya apakah min, apakah plus ya. Baru berikutnya masuk ke tahap persamaan ya. Persamaan slope deflection seperti biasa. Persamaan slope deflection-nya, ini nanti ya, pribadinya kita tinggalkan dulu. Nah, baru masuk ke persamaan sini. Ya. Persamaan momen ujungnya ada apa aja? Ada AC, MAC, ada MCA, ada MCB, DC, DE, dan seterusnya sampai ED. Ya. Nah, ini satu persatu sama. Tadi EI per L kali 4 rotasi A ditambah 2 rotasi C minus 6 delta 1 per 5. Karena untuk di AC tadi deltanya nilainya adalah min delta 1. Ya. Nah, untuk CA juga sama min delta 1. Ya. Nah, ini tinggal yang nilainya 0 ya dicoret, theta A itu 0 ya. Theta A 0 berarti nggak muncul di persamaan. Theta A 0 jadi yang muncul hanya theta C ya. Nah, untuk CD sama ya. CD tadi deltanya minus, berarti ini minus. Ini angka yang dimasukkan untuk delta CD tadi ya. Ini juga delta DC sama, cuma dibalik ininya, ini CD, ini DC ya. Terus kalau DE tadi deltanya kan plus karena dia yang kirinya turun, kanannya naik gitu ya. Lihatnya dari sisi dalam. Sehingga ini plus ya. Terus yang EB minus juga delta 2 nih. Lupa semua ini aduh, anak lupa. Yusuf bisa dimatiin suaranya. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai ke sini paham ya? Sampai ke persamaan slope deflection. Ini langkah berikutnya lagi, langkah keberapa? Langkah keempat mungkin ya. Sampai ke sini paham? Halo? Oke, kita lanjutkan ya. Paham, Bu. Iya, sekarang, nah persamaan-persamaan ini, kalau tampilannya agak susah, kalau kita pakai aplikasi Excel bisa, kita masukkan ke Excel, ditabelkan seperti ini, berarti deformasinya ada 5 variabel, ada theta C, theta D, theta E, delta 1, delta 2. Nah, di sini berarti kolom untuk theta C, ini theta D, ini theta E, ini delta 1, ini delta 2. Ya. Nggak ada momen primernya sama sekali karena memang nggak ada beban di tengah-tengah kolom dan balok. Tadi bebannya kan hanya di ujung ya.
Jadi nggak ada momen primernya, karena momen primer itu hanya muncul kalau ada beban di dalam balok, di tengah-tengah ya. Nah, kalau ini sudah selesai tahap berikutnya, kita harus buat persamaan statika untuk mencari variabel-variabel ini ya. Persamaan statika balik lagi ke pribadi ya. Nanti tahap berikutnya ini. Nah, untuk pribadi ini langkah di slope deflection maupun di cross sama ya. Kita tetap harus buat pribadinya ini ya. Nah, bedanya kalau pada portal yang lurus, kalau ini cuma satu balok, kalian cukup menghitung nilai-nilai yang horizontal. Karena persamaannya cukup satu, sigma horizontal sama dengan 0. Tapi ketika ada dua variabel, ada delta 1 dan delta 2, walaupun sama-sama deltanya arah horizontal, sigma horizontalnya cuma bisa kita pakai satu aja, sigma horizontal sama dengan 0. Berarti satunya lagi harus pakai apa? Berarti harus pakai sigma vertikal sama dengan 0. Kita masih punya satu persamaan lagi yang sigma vertikal sama dengan 0. Nah, kuncinya ketika ada portal miring, ya, ini kita nggak bisa menghitung hanya nilai nilai reaksi horizontal itu dari kolom-kolom saja, ya. Kalau portalnya lurus, reaksi yang dari balok kan nggak kita hitung, ya. Ketika kayak di tugas 2 pun itu baloknya lurus-lurus, yang reaksi di akibat balok itu nggak perlu kita hitung. Tapi ketika dia miring, ini harus kita hitung, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita hitung karena nilai horizontal yang ada di sini ketika dimasukkan ke sini, ini menimbulkan momen di balok ini, atau justru kebalik ya. Reaksi vertikal yang ada di balok yang ini CD itu justru oh iya benar ya, yang kebalik harus yang dari lurus dulu, dari yang sini ya. Ini ada H1, ada VA ya. VA-nya dapat dari sini memang ya. Tapi VA ini menyebabkan nilai horizontal di sini nilainya beda karena dia menimbulkan momen di sini. Ya. Kalau VA ini masuk ke sini, memang nggak menimbulkan momen, nilai H1-nya ini tetap. Ya. Jadi H1 tetap asalnya dari sini aja. Ya. Jadi H1 ini hanya dipengaruhi oleh MA, MCA. Ya, H2 hanya dipengaruhi oleh MBE sama MEB. Ya. Tapi nilai VA di sini, ya, VA di sini, ini H1 dan P1 ini mempengaruhi. Beda sama kalau dia baloknya lurus. Ya, nilai VA-nya nggak akan ngaruh di hitungan H1 sama P1. Ya. Sehingga nilai VA-nya ini harus dihitung. Ya. Jadi nilai H1-nya tetap ya, cara menghitungnya H1 sama dengan MAC ditambah MCA dibagi 5. H2 juga sama, yaitu MBE ditambah MEG dibagi kolomnya 5. Ya. Ketika sudah ketemu ini H2, ini H1, masuk ke sini. Ya. Karena di sini ada beban P1, beban luar, sehingga ini sama ini kalau dijumlah, ya, secara horizontalnya harus sebesar P1, karena ini beban luar. Kalau dia nggak ada beban luar, ya sama persis. Kalau misalnya ini P1-nya nggak ada, ya ini H1, ini langsung H1. Ya. Jadi karena di sini ada P1, maka ini muncul H1 plus P1. Ya. Nah, di sini ada H2, di sini nggak ada beban, berarti ini langsung masuk ke sini H2. Ya. Nah, selanjutnya setelah ini dipindahkan ke sini, baru tahap berikutnya kita menghitung VA. Menghitung VA caranya dengan sigma momen di D sama dengan 0, atau boleh pakai sigma momen di C sama dengan 0, terserah ya. Jadi kalau ini ada H1 plus P1, ya ini H1 plus P1 ke kiri.
tinggal nyari nilai VA-nya saja. Ya. Nah, VA-nya berarti kalau kita pakai sigma momen di D sama dengan 0, berarti sama dengan MCD ditambah MDC dikurangi H1 plus P1 kali 3 ditambah VA kali 4. Ya, sama dengan 0. Nah, sehingga VA-nya bisa dihitung. VA sama dengan berapa. Nah, selanjutnya, ini VA karena di sini nggak ada beban, ya berarti ini sama, kebalik aja kan, VA apa ini berarti ke bawah, ya. Jadi kalau dihitung persamaan VA-nya ini ya, ini jadi VA akhirnya hasilnya seperti ini, ya. Nah ini MCD-nya nanti diturunkan dari persamaan MCD-nya berapa, ya. Ini belum disederhanakan ini masih memuat nilai MCD, MDC, ya, apa MAC, CA dan P1, ya. Nanti ini tinggal hasilnya MCD-nya dimasukkan ke dalam selnya, ya. Ini kan udah ketemu persamaan, ya. Nah, terus kalau apa yang VB-nya sama ya prinsipnya pakai sigma momen di sini. Berarti kalau sigma momen di sini sama dengan 0, berarti MED ditambah MDE dikurang VB kali 4 dikurangi H2 kali 3. Ya. H2-nya dimasukkan dari angka BE sama EB dibagi 5 tadi. Ya, sehingga dapatlah nilai VB. Ya. Nanti ini diturunkan, jadi VB-nya ketemu persamaannya seperti ini. Ya. Nah, kalau ini sudah dapat VA sama VB, sehingga kita bisa bikin persamaan sigma horizontal sama dengan 0 dan sigma vertikal sama dengan 0. Ya. Sigma horizontal sama dengan 0, ini kan sebetulnya gaya dalam nih. Ini kalau digabung, ya hilang. Ini juga kalau digabung, hilang. Ya. Ini yang biru-biru kalau digabung, hilang. Yang muncul hanya tinggal yang merah nih. Yang merah nih gaya luar. Ya. Sehingga sigma horizontal sama dengan 0, berarti kita bisa tuliskan persamaannya sama dengan P1 ditambah H1 ditambah H2 harus sama dengan 0. Sigma vertikal sama dengan 0, berarti VA ditambah VB dikurang P2 harus sama dengan 0. Ya. Nah, itulah persamaan apa? Dua persamaan yang berkaitan sama H sama V, ya. Jadi persamaannya ini, ya. Kalau yang berkaitan sama rotasi tetap nih sigma momen di C sama dengan 0, sigma momen di D sama dengan 0 dan momen di E sama dengan 0. Tinggal apa? Momen C berarti MCA ditambah MCD sama dengan 0. Momen di D berarti MDC ditambah MDE sama dengan 0. Yang E berarti ED ditambah EB sama dengan 0. Ya. Nah, kalau sudah tinggal diselesaikan pakai matriks, ya. Nanti ketemu 5 variabel, balik lagi ke persamaan momen ujung, selesailah apa momen ujungnya, tinggal dihitung dengan keseimbangan statiknya. Ya. Nah, ini kalau dengan cara slope deflection. Kira-kira paham? Bisa dipahami? Ya, yang ke bawahnya tinggal hitungan, ya. Bisa dipahami sampai sini? Kalau sudah Ibu lompat ke cara cross. Halo? Bisa ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, kita sekarang masuk ke cross-nya ya. Cross-nya ini harus exit. Exit grid-nya. Nah, harus. Bentar ya. Iya, halo Moses. Ibu lagi ngajar. Bentar ya. Jam 11 ya. Jam 11 telepon lagi ya. Iya. Iya.
Iya jam 11 ya. Ibu lagi ngajar Zoom. Ya, iya. Nah, sekarang kalau ke cross ya. Nah, bedanya kalau di cross, yang di cross ya, berarti tetap aja sama, hampir miripnya di sini ya. Jadi kita hitung deltanya dia ada 2. Berarti ada 2 variabel, delta 1 dan delta 2 ya. Karena ada 2 variabel berarti ada 3 fase. Fase 0, fase 1 dan fase 2 ya. Berarti ada 2 pendel yang dipasang. Pendel yang dipasang sesuai dengan delta satunya itu kita asumsikan kita berikan di mana. Tadi delta 1 kita asumsikan ada di sini, delta 2-nya di sini ya. Kenapa di sini nggak ada ya? Karena ini pasti ngikut dari delta 1 dan delta 2 ini ya. Jadi ini nggak mungkin nilai deltanya ada 3 ya. Jadi pendelnya dipasang di sini dan di sini. Ini pendel 1, ini pendel 2 ya. Nah, menggambarkan deltanya itu kalau di cross tidak barengan tapi satu persatu ya. Jadi fase 0 nih sama, tetap pendelnya dipasang di sini, kemudian di cross biasa ya. Cari momen-momen primer. Ini momen primernya pasti 0 semua ya. Jadi di fase 0 karena nggak ada beban di tengah-tengah kolom atau balok ini, sehingga momen primernya 0 semua, hasilnya nanti momen akhirnya juga 0 semua pasti, karena kita kunci di sini. Jadi fase 0 ini udah mudah, nilainya momen ujungnya 0 semua. Ya, paham? Karena nggak ada beban di tengah-tengah ya. Nah, bebannya hanya di ujung-ujung sini. Sekarang fase 1 ya. Yang bermasalah nanti menghitung reaksinya memang ya. Nanti Ibu tunjukkan yang pribadinya. Sekarang fase 1 dulu. Fase 1 itu berarti pendel 1 kan di sini. Jadi kita berikan delta 1 dulu gitu ya. Kalau tadi ada 2 variabel, delta 1 dan delta 2, berarti sekarang yang kita berikan adalah delta 1 dulu. Ketika ini diberikan delta 1, ini enggak ya, jadi ini tetap di sini, maka gambar deformasinya jadi seperti ini. Ya. Ini digeser delta 1 berarti kan ini ikutan nih. Delta 1 ke sini ya. Tapi ini enggak, ini tetap di sini. Berarti kalau ikut yang sebelah sini, D ini bergeser ke sini kan di aksennya gitu. Tapi kalau bergeser ke sini, E-nya tetap di sini, ini panjangnya jadi tambah pendek ya. Terus ini juga salah, ini panjangnya jadi ya kalau ikut ini sih benar sih, ini panjangnya tetap ya sesuai garis tegak lurus. Tapi ini jadi tambah pendek, nggak benar ya. Sehingga kita harus narik garis tegak lurus lagi nih. Ini ditarik tegak lurus, ini ditarik tegak lurus, ini jatuhnya ke sini. Jatuhnya ke sini nih dulu. Duluannya ke sini ya. Sedangkan ini kalau ini tetap, ini yang ditarik tegak lurus ke sana, ini jatuhnya ketemu sama, jadi ini tegak lurus ini sama tegak lurus ini harus ditemukan, motongnya di sini. Boris bisa dikecilin suaranya. Halo? Halo, Boris bisa dimatiin suaranya? Oke, kita lanjutkan ya, ini gambarnya, jadi karena gambarnya lebih susah ini menggambar sudutnya, jadi ini kita lihat dari bentuk ini ya, segitiga. Ini kalau nilainya delta, ini tegak lurus, berarti gambarnya kita bisa lihat di sisi sebelah sini. Ini sebetulnya sudutnya berapa sih gitu, kalau ini tegak lurus gitu. Kalau ini kita kasih nilai 5 satuan misalnya, kan ini panjangnya yang sebelah sini 3, 4, 5 ya. Berarti sudut ini
kan sebetulnya sama dengan sudut yang sebelah sini. Jadi ketika di gambar yang sebelah sini, sudut yang sebelah sini itu sebetulnya sama dengan sudut yang sini, yang B. Jadi ini B, ini A-nya ya. B itu yang di sini nih B nih sudutnya. Ini sama dengan yang sini B. Nah, A-nya yang sebelah sini ya. A-nya itu yang 4. Yang A yang 4, ini yang B-nya itu yang 3. Berarti ini kan 5. Kalau lihat bentuk sudut ini sama ya. Sekarang kita harus nyari dulu panjang ini berapa sih gitu. Karena habis ketemu panjang yang ini, nanti kita harus nyari tinggi yang sebelah sini. Karena ini beda lagi garis birunya ya. Berarti kita ukur di sini dulu lewat cara di apa di matematik, Microsoft Matematik itu ada apa? Ada kita menghitung sudut penyelesaian sudut 3 sudut ya. Jadi kita bisa input panjang garisnya, nanti kita bisa dapetin sudutnya berapa ya. Atau kita bisa input sudutnya, panjang garisnya berapa. Jadi ini dibalik ya. Jadi ini Ibu menginput panjang 5-nya yang delta itu 5, 4, 3 sehingga dapat sudutnya. Sehingga sudut A itu ketemu berapa sih, B-nya ketemu berapa gitu ya. Ukuran sudutnya ya. Ini enggak, kalau ditarik ke atas nggak bisa lagi. Ini gambarnya menyatu di sini sih. Nggak bisa ya. Nah, yang pasti seperti itu ya. Terus kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, ini kan tarikan sekarang yang harus kita hitung itu nilai yang sebelah sini. Sebelah sini bisa kita hitung panjangnya, sebelah sini harus kita hitung lagi. Nah, kita gambar lagi sudut yang sebelah sini. Ya. Nah, sudut sebelah sini, ini panjangnya yang 4 nih berarti. Sekarang, sisi yang kecil ini. 4 ini jatuhnya berapa? Berarti sekarang dibalik. Yang panjang ini kita tahu, ya. Ini Ibu kan pakai satuan, ini satuan ya. Sehingga kalau ini satuan 5 itu sama dengan satu satuan, berarti yang 4 tuh jadi 0,8 gitu ya. Dengan menghitung ini 0,8, ini tahu sudutnya, tahu panjang garis yang sebelah sini. Sehingga nilai delta ini kita bisa tahu tingginya. Sehingga yang batang CD itu deltanya yang mana yang kita pakai. Berarti jumlah ini, jumlah sisi yang sebelah sini ditambah sisi sebelah sini. Agak susah sih emang jelaskannya, tapi kalau ini nggak tepat banget nanti hasilnya nggak klop sama hitungan yang slope deflection tadi. Memang jadi agak lebih mudah yang slope deflection tadi meskipun 2 variabel karena dia simetris. Kalau ini nggak simetris ya, berarti kita harus butuh bantuan aplikasi lain buat menentukan deltanya ya. Sehingga dari sini kita tahu nilai deltanya yang kita pakai ya. Berarti ini momen primernya ada di catatan mana ya? Ini sebentar. Ini momen primer di AC. AC itu berarti sama tetap minus 6 kali delta per L kuadrat. Deltanya adalah delta 1 ya. Berarti delta 1 itu kita pakai satuannya adalah 1 ya. Sedangkan ini juga sama. Ini sedangkan yang di CA juga sama, yang di CA juga sama nilainya. Ini kan sama deltanya. Nah, untuk yang CD deltanya adalah yang tadi 0,833 tadi ya. Kita balik ke gambar tadi. Kita rubah ini. Kita balik ke gambar yang atas.
Ini ya. Jadi delta yang dipakai buat CD itu yang ini, panjang yang sini sebetulnya. Nah, panjang ini tuh sama sih sama yang ini. Kan ini sama apa, bentuknya kan sama kaki ya. Jadi ini kaki sebelah sini sama dengan kaki sebelah sini. Nah, kaki yang ini tadi kita hitung lewat sudut ini, ya lewat cara seperti ini. Dengan ukuran sudutnya kita dapat ini 0,833. Sedangkan untuk yang DE, deltanya mana? Berarti deltanya yang ini, tapi dia minus, ya. Jatuhnya sama juga, ya. Kita balik lagi ke sel yang sebelah sini, yang ini sama. Nah, yang ini, ya, cuma bedanya satuannya di sini yang sebelah kanan itu minus, yang sebelah kiri yang plus, karena kanannya naik, ya. Deltanya yang dipakai adalah yang gambar segitiga. Nah, sampai di sini paham? Gambar ini. Kalian bisa coba pakai ukuran yang besar. Kalau enggak caranya, terus lewat visio, nanti tinggal diukur aja panjang yang miring ini jatuhnya berapa sih. Dengan catatan narik tegak lurus ya. Jadi ini dibuat satu satuan. Jadi satu satuan itu boleh ukurannya bisa 100, bisa 10 gitu ya. Nanti tinggal dibagi satu. Nah, ini jatuhnya kalau digambar pakai visio berapa ya. Kalau Ibu ngitungnya lewat bantuan pemecahan 3 sudut ini ya. Harusnya ketemunya sama nih. Jadi segitiga yang merah ini nih ya. Yang kaki yang sebelah sini itu kepake delta buat sini tapi minus ya. Kan garisnya yang biru nih. Sedangkan yang kaki sebelah kiri itu dipakai buat yang DE tapi yang minus yang sini justru plus karena kanan naik. Nah, kira-kira yang seperti itu fase satunya paham karena tinggal merubah data di sini ya sesuai dengan nilai delta 1. Itu yang fase 1 ya. Nah, fase 2-nya ya sama, cuman makainya jadi delta 2 ya. Berarti gambarnya sama juga sih. Seperti yang tadi, cuman beda dari satu sisi kanan sekarang. Sekarang makainya angka delta 2 gitu ya. Jadi kalau makainya delta 2 berarti ini deltanya 0, ini deltanya adalah kiri turun, kanan naik, berarti ini plus ya. Terus yang ini kanan turun nih berarti minus sama 0,833. DE berarti minus, BE plus, BE-nya plus ya. Ini salah nih. CD, DE. Ini bukan CD ya, ini BE ya. Nanti kalian ganti ya, atau Ibu tandain coret sini, nanti di filenya Ibu ganti. Ini harusnya BE ya. Ini ya. Jadi BE yang sebelah sini delta 2. Ini plus karena kanannya naik. Yang sini kanan turun berarti minus. Terus yang sini kanan naik berarti plus ya. Nah, sama dengan yang fase 0 cuman beda tanda plus min, tapi deltanya tetap yang segitiga ini. Ini satu satuan, ini yang kaki kiri itu buat sebelah kanan, yang kaki kanan buat yang sebelah. Nah, untuk penentuan deltanya paham ya? Nah, dari penentuan delta itu masuk ke sini. Nanti masuk ke persamaan momen primernya di sini. Ya. Jadi masuk ke ini. Jadi masuk ke momen primer ini. Ini momen primer,
ya. Yang AC sekarang 0, yang CD itu tadi plus, ya. DC juga plus, yang apa? DE minus, ED minus, EB-nya 1. Tapi angkanya dalam delta 2. Ya. Paham ke sini? Untuk masukkan apa persamaan momen primernya. Nah, sekarang lanjut ke setelah ketemu momen akhir, bagaimana ngitung reaksinya, kembali ke pribadinya. Pribadinya hampir sama dengan pribadi yang di slope deflection. Ya. Jadi rumusnya juga sama, turunan rumusnya, cuma yang di cross ini kita tetap pakai notasi. Sama juga yang di slope deflection juga pakai notasi, ya. Jadi di sini ada notasi HC2. HC2 itu sama dengan CD ditambah DC dibagi HC2-nya dari bawahnya ya. Ini ya. Ini ada HC1. HC1 itu berarti AC ditambah CA dibagi sini ya. Ini Bu tuliskannya HC1-nya sudah termasuk dalam beban. Ini kok ada beban. Oh, ini beban 3.000-nya dimasukkan ke sini ya. Ini beban 3.000-nya masuk ke sini, sehingga ketemunya segini nih. Sama aja sih sebetulnya. Atau nanti beban 3.000-nya kalau nggak mau dimasukkan, ya bisa masuk ke HC2. Gitu, ya. Di sini karena sudah masuk ke sini, ya berarti ini langsung masuk dalam perhitungan. Ya. Nah, yang tadi yang penting diperhatikan prinsipnya sama. Ini harus dihitung dulu, baru masuk ke sini, baru hitung VC. Karena HC ini mempengaruhi nilai VC-nya karena ini miring. Ya, prinsipnya sama ini, mau disamakan sama yang cross tadi juga boleh aja. Ya, mau ini HC1, kemudian ini HC2-nya nanti plus 3.000, nanti jatuhnya VC-nya yang beda. Tapi kalau ini sudah C1-nya udah masuk ke sini, ya VC-nya nggak ada angka yang 3.000-nya, ya. Tapi 3.000-nya kan ikut ke sini juga di persamaan. Ya. Prinsipnya sih sama, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti jatuhnya berarti di penyelesaian cross-nya juga sama, ya. Nanti setelah ketemu ketemu di masing-masing nilainya, nanti dihitung pakai eliminasi, karena ini variabelnya berarti ada 2, variabel delta 1 dan delta 2 itu asalnya dari pendelnya tadi. Reaksi pendel fase 0 ditambah reaksi pendel fase 2 ditambah reaksi pendel 1 fase 0 ditambah reaksi pendel 1 fase 1 ditambah reaksi pendel 1 fase 2 itu harus 0 ya. Jadi ini yang reaksi pendel di 1 semua. Jadi 0 ditambah ini udah disederhanakan sih ya. Seperti itu. Nah, ini prinsipnya sama. Ini tinggal tinggal matematikanya aja, penelitian dari matematika. Nah, kira-kira seperti itu perbedaannya kalau di portal yang miring untuk slope deflection sama untuk cross, agak beda di cara penggambaran deltanya. Demikian juga kalau yang lurus ya. Nanti kalau misalnya ada portal 2 lantai lurus delta 1, delta 2 ya. Kalau di tugas kalian itu kan ada delta 1, delta 2, itu gambarnya beda-beda ya. Kalau di cross kan 1 per 1 menggambarnya, tapi ketika mau ngerjakan di slope deflection itu harus digambar berbarengan delta 1, delta 2 dengan panjang yang beda. Jadi nanti masuk di persamaannya ada persamaan delta 2 min delta 1. Kalau nggak salah ada contoh juga
yang tugas kalian, tugas 3 itu diselesaikan dengan slope deflection. Karena beberapa tahun yang lalu tugasnya justru yang portal 2 lantai itu ngerjakannya dengan slope deflection, bukan dengan. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ini bisa Ibu tutup dulu, kalian bisa pelajari. Ini ada di file minggu kemarin atau minggu ini ya. Nanti gambarannya, ujiannya bisa jadi ada model yang miring, diminta menggambar bentuk deformasinya seperti apa. Setidaknya sketch lah, mungkin kalau toh nggak ketemu angkanya, atau kalau nggak mungkin nanti akan Ibu buat soal multiple choice. Enaknya gimana ya? Soal ujiannya mau seperti latihan ujian kemarin, jawabnya ising, berarti kalian nulis satu persatu jawabannya, atau mau dibuat multiple choice. Kalau multiple choice berarti jawabannya akan Ibu tulis ada 4 pilihan. Nanti tinggal kalian dari hasil coretannya yang pas yang mana 4 jawaban tersebut. Kalau multiple choice sih lebih Multiple choice aja, Bu. multiple choice aja ya. Jadi berarti kira-kira model soalnya seperti yang latihan ujian kemarin, mungkin akan ditambahkan beberapa model gambar bentuk deformasi. Ya. Jadi ketika ada portal miring seperti ini, kalau bentuk deformasinya seperti apa untuk fase nolnya gitu misalnya. Bentuk deformasi yang untuk fase 1-nya seperti apa, fase 2-nya seperti apa. Jadi nanti tampilannya pilihan-pilihan gambar. Ya cuma bikin soalnya lama. Mudah-mudahan ujiannya jatuh yang minggu yang terakhir. Jadi masih banyak waktunya. Soalnya kalau multiple choice buat soalnya susah. Satu persatu gambarnya. Nggak sesederhana copy paste ternyata. Lebih enak soal isi sih, tapi nanti ngoreksinya yang Ibu lama. Ya mudah-mudahan bisa siap sih soal multiple choice. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin dari materi hari ini ada yang masih nggak paham atau mau didiskusikan. Mungkin dari cara gambar deltanya. Memang susah sih. Susahnya di penggambaran deltanya kalau miring tuh. Karena Ibu berkali-kali nyoba, nggak klop terus nih, pasti salahnya di deltanya gitu. Sampai akhirnya pakai rumus bantuan pemecahan 3 sudut itu supaya bisa ketemu. Sebetulnya ada cara lain sih kalau mau pakai gambar AutoCAD atau Visio, kita pakai buat gambar satu itu bisa kita pakai ukuran 1000 misalnya, nanti tinggal gambar yang miring jatuhnya berapa, kita ukur aja panjangnya, bisa juga sih seperti itu. Nanti dengan penggambar. Ya, nah seperti itu kira-kira demo ditanyakan materi hari ini.